Hello everyone, my name is Reva Olivia. I'm from class management 24C, NPM 244111084. Di sini, saya bakal membahas tentang basic konsep, meaning, and model of leadership. Topik ini penting banget karena dalam setiap organisasi, baik itu perusahaan, kampus, ataupun kelompok kecil, pasti butuh yang namanya pemimpin. Tanpa pemimpin yang baik, biasanya arah organisasi jadi nggak jelas. Selain itu, pemimpin juga punya peran penting dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi bukan cuma soal mencapai target, tapi juga bagaimana mengatur orang-orang di dalamnya supaya bisa bekerja secara efektif dan saling mendukung. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kepemimpinan itu sebenarnya dekat banget sama kita. Misalnya di organisasi kampus, kerja kelompok, atau bahkan dalam lingkup pertemanan. Nah, kalau nggak ada yang memimpin, biasanya bakal muncul kebingungan, kayak siapa yang harus mulai duluan, gimana pembagian tugasnya, dan lain-lain. Disinilah pentingnya kepemimpinan. Pemimpin yang baik bisa bikin semuanya jadi lebih terarah, keputusan lebih cepat diambil, dan tujuan bisa dicapai dengan lebih efektif. Definition of leadership. Kalau ngomongin definisi, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tapi yang perlu digarisbawahi, mempengaruhi di sini bukan berarti memaksa ya, lebih ke bagaimana seorang pemimpin bisa membangun kepercayaan, komunikasi yang baik, dan juga memberi motivasi. Jadi anggota tim itu merasa dihargai dan punya semangat untuk berkontribusi. Makanya leadership itu erat banget kaitannya sama hubungan antar manusia, bukan cuma soal perintah dan tugas. Importance of leadership. Kepemimpinan itu punya pengaruh yang besar banget terhadap keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin itu ibarat penentu arah, karena dia yang menentukan visi, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan. Kalau pemimpinnya jelas dan terarah, biasanya tim juga jadi lebih mudah mengikuti. Selain itu, pemimpin juga punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau lagi ada masalah atau kondisi yang gak pasti. Di situ peran pemimpin benar-benar diuji. Keputusan yang tepat bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Tapi kalau salah, dampaknya juga bisa besar. Gak cuma itu, kepemimpinan juga berpengaruh ke suasana kerja. Pemimpin yang suportif, terbuka, dan menghargai anggota tim biasanya bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, kalau suasananya aman, otomatis anggota tim juga jadi lebih semangat, produktif, dan loyal. Jadi bisa dibilang kepemimpinan itu gak cuma pengaruh ke hasil akhir, tapi juga ke proses kerja sehari-hari. Key element of leadership. 3 elemen dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi itu sebenarnya saling bergantung satu sama lain. Kita nggak bisa melihat kepemimpinan hanya dari sisi pemimpinnya saja. Misalnya, seorang pemimpin yang bagus belum tentu berhasil kalau timnya tidak mau bekerja sama. Begitu juga sebaliknya, tim yang bagus bisa saja tidak berkembang kalau pemimpinnya tidak mampu mengarahkan. Jadi, di sini terlihat bahwa hubungan antara pemimpin dan pengikut itu sangat penting. Kemudian ada faktor situasi ini sering banget berubah dan kadang di luar kendali. Misalnya perubahan target, tekanan dari atasan, atau kondisi tim yang sedang tidak stabil. Disinilah kemampuan pemimpin diuji, apakah dia bisa menyesuaikan diri atau tidak. Contohnya sederhana, cara pemimpin teman dekat di kelompok. Tugas pasti beda dengan memimpin tim formal di organisasi. Jadi pemimpin yang baik itu harus fleksibel, peka, dan mampu membaca kondisi dengan cepat. Role of leader. Peran pemimpin itu sebenarnya luas banget. Selain mengarahkan, dia juga harus bisa jadi pengambil keputusan utama. Kadang keputusan itu harus diambil dalam waktu cepat dan dengan informasi yang terbatas. Jadi butuh keberanian dan tanggung jawab. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai motivator. Dalam kenyataannya, nggak semua anggota tim selalu semangat. Pastinya ada masa di mana mereka merasa capek atau kehilangan motivasi. Di situ pemimpin harus bisa mengembalikan semangat mereka, misalnya dengan memberi dukungan atau apresiasi. Pemimpin juga harus jadi jembatan komunikasi, artinya dia harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas
dan juga mendengarkan masukan dari anggota tim. Kalau komunikasi berjalan baik, biasanya konflik bisa diminimalisir. Dan yang paling penting, pemimpin harus jadi contoh, karena secara tidak sadar anggota tim akan melihat dan meniru perilaku pemimpinnya. Jadi sikap pemimpin itu punya dampak langsung ke budaya dalam tim. Leadership Trait Model. Model sifat ini menekankan bahwa pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih menonjol. Misalnya percaya diri, berani mengambil resiko, punya tanggung jawab, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau kita lihat lebih kritis, model ini juga punya kelemahan karena tidak semua orang yang punya sifat tersebut otomatis berhasil. Jadi pemimpin ada faktor lain seperti pengalaman, situasi, dan kemampuan beradaptasi yang juga sangat berpengaruh. Selain itu, sifat-sifat ini sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi, kepemimpinan itu bukan sesuatu yang hanya dimiliki sejak lahir. Seseorang bisa belajar untuk lebih percaya diri, belajar komunikasi, dan melatih tanggung jawab. Jadi, kesimpulannya, trait itu penting sebagai dasar, tapi harus didukung dengan kemampuan dan pengalaman nyata di lapangan. Leadership Behavior Model. Kalau model perilaku, fokusnya bukan lagi siapa pemimpinnya, tapi ke apa yang dilakukan pemimpin. Jadi lebih ke tindakan nyata. Ada pemimpin yang sangat fokus pada tugas, biasanya mereka tegas, detail, dan ingin semua target tercapai. Tapi kadang kalau terlalu fokus ke tugas, anggota tim bisa merasa tertekan. Di sisi lain, ada pemimpin yang lebih fokus ke hubungan. Mereka lebih santai, peduli dengan kondisi tim, dan menjaga komunikasi tetap baik. Tapi kalau terlalu ke hubungan bisa jadi target malah terabaikan. Makanya pemimpin yang efektif itu bukan yang memilih salah satu, tapi yang bisa menyeimbangkan keduanya. Misalnya saat deadline dekat, fokus ke tugas, tapi di luar itu tetap menjaga hubungan baik dengan tim. Situational Leadership Model. Kalau dibahas lebih dalam lagi, model situasional ini sebenarnya menekankan bahwa seorang pemimpin itu nggak boleh kaku. Artinya dia harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung pada kondisi yang sedang dihadapi. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata kondisi tim itu nggak selalu sama. Misalnya dalam satu tim ada anggota yang masih baru dan belum berpengalaman, tapi ada juga yang sudah lama dan sangat kompeten. Nah, kalau pemimpin memperlakukan mereka dengan cara yang sama, itu justru bisa jadi kurang efektif. Contohnya, untuk anggota yang masih baru, pemimpin biasanya perlu lebih banyak memberi arahan, pengawasan, bahkan mungkin harus lebih tegas supaya mereka bisa cepat belajar. Tapi untuk anggota yang sudah berpengalaman, tapi kalau terlalu diatur justru bisa membuat mereka merasa tidak dipercaya. Jadi di sini pemimpin harus bisa memberikan kepercayaan dan ruang untuk berkembang. Selain itu, situasi juga bisa berubah karena faktor eksternal seperti tekanan target, perubahan kebijakan, atau bahkan konflik dalam tim. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin dituntut untuk bisa cepat membaca situasi dan menentukan pendekatan yang paling tepat. Jadi bisa disimpulkan, kunci dari model situasional ini adalah fleksibilitas dan kemampuan membaca kondisi. Pemimpin yang sukses biasanya adalah yang bisa menyesuaikan diri, bukan yang selalu menggunakan satu gaya saja. Comparison of model. Kalau kita bandingkan lebih dalam, ketiga model kepemimpinan ini sebenarnya memberikan sudut pandang yang berbeda, tapi saling melengkapi satu sama lain. Model sifat atau trait model lebih menekankan pada siapa pemimpinnya, yaitu karakter atau kepribadian yang dimiliki. Model ini penting karena memang ada beberapa sifat yang mendukung seseorang untuk menjadi pemimpin, seperti percaya diri dan tanggung jawab. Sementara itu, model perilaku fokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi bukan hanya soal sifat, tapi bagaimana tindakan nyata dalam memimpin tim. Ini penting karena pada akhirnya yang dilihat oleh anggota tim adalah tindakan, bukan hanya karakter. Lalu model situasional melihat dari kapan dan dalam kondisi apa gaya kepemimpinan itu digunakan. Ini yang membuat kepemimpinan yang lebih fleksibel dan realistis. Kalau kita gabungkan, sebenarnya pemimpin yang lebih efektif itu adalah yang punya karakter yang baik, mampu bertindak dengan tepat, dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Jadi ketiga model ini kalau dipahami bersama bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan tentang kepemimpinan. Application in organization.
Dalam penerapan di dunia organisasi atau dunia kerja, kepemimpinan itu jauh lebih kompleks dibandingkan teori, karena di lapangan kita akan menghadapi berbagai macam karakter orang, kondisi yang berubah-ubah, dan tekanan yang berbeda-beda. Seseorang pemimpin harus bisa membaca situasi secara cepat dan menentukan pendekatan yang lebih tepat. Misalnya dalam kondisi deadline yang ketat, mungkin pemimpin harus lebih tegas dan fokus pada tugas, tapi dalam kondisi normal, pemimpin bisa lebih santai dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan tim. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menghadapi konflik dalam sebuah tim. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Nah, di sini peran pemimpin sangat penting untuk menjadi penengah dan mencari solusi yang terbaik. Kemampuan adaptasi juga jadi hal yang sangat penting, karena di dunia kerja sekarang perubahan bisa terjadi kapan saja, baik dari dalam organisasi maupun dari luar. Pemimpin yang tidak mampu beradaptasi biasanya akan tertinggal. Jadi, dalam praktiknya, kepemimpinan itu bukan soal teori saja, tapi bagaimana seseorang bisa menerapkan dan menyesuaikan dengan kondisi nyata. Conclusion atau kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan itu bukan sesuatu yang sederhana. Kepemimpinan melibatkan banyak hal, mulai dari kemampuan mempengaruhi orang lain, membangun hubungan yang baik, sampai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Selain itu, dari berbagai model yang sudah dibahas, kita bisa memahami bahwa tidak ada satu cara yang paling benar dalam memimpin. Semua tergantung pada kondisi, karakter tim, dan situasi yang dihadapi. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang pemimpin bisa menggabungkan berbagai pendekatan tersebut menjadi gaya kepemimpinan yang efektif. Jadi bukan hanya mengandalkan sifat, tapi juga tindakan dan kemampuan membaca situasi. Harapannya dengan memahami materi ini, kita bisa mengembangkan diri bukan hanya sebagai anggota tim yang baik, tapi juga sebagai calon pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mencapai tujuan bersama.